Kita udah bilang sama RT, kata RT, ya udah bikin aja sebelum dibangun ini kan tanah BSD. Ya udah saya bikin, nyari triplek itu ke bawah. Saya kumpulin, saya bikin sendirian ini. Nyampe 1 bulan ini sendirian. Ya itu langsung kita tempatin gitu ya kan. Ya tidurnya pakai lilin, pakai senter ya kan. Ya belum ada lampu, belum ada air, kita ngambil di bawah air. Perihal kemarin yang viral itu rumah bedeng, sebenarnya beliau tinggal di situ baru 2 bulan kurang lebih. Baru 2 bulan. Yang bikin rame itu karena perihal anaknya sekolah. Kardila karena ramenya di berita itu putus sekolah. Yang dilihat sih kayak sedih, udah tua masih tetap kerja gitu. Pengennya sih Dila pengen bantuin tapi masih kecil. Pertamanya sih tempat ditinggal di sini malu, cuman makin lama kayak nggak usah malu lah, ngapain malu gitu. Dila mau pengen lanjut sekolah, pengen lanjut SMA, pengen lanjut kuliah, semoga ada yang mau bantuin Dila kuliah. Kadang-kadang dia kan sekolah, kadang-kadang aku nggak ngasih sarapan apa gimana gitu ya. Terus Dila mau berangkat sekolah, tapi Dila mama nggak punya duit, gimana ini? Ya udahlah, tapi sarapan ada nggak ada. Kadang-kadang pulang sekolah lemes, udah masak belum ntar nungguin AA pulang, kata saya gitu kan. Di rumah bedeng semi permanen berukuran 3 x 5 meter itu, Kartajaya hidup bersama istri, anak dan menantunya di Kampung Ciater Serpong, Tangerang Selatan. Sering diusir karena tak mampu bayar kontrakan, pria 57 tahun itu memilih bermukim di tanah lapang milik Bumi Serpong Damai atau BSD City. Ya dari kecil itu kan ininya dari Peneglang, cuman gedenya kita di Jakarta ya. Jadi kita dari kelas SD, kelas 3 ya SD ya, kita udah ke Jakarta. Merantau istilahnya apa, pengen ketemu orang tua gitu ya kan. Ya itu udah kita ketemu sama orang tua, nggak nyaman gitu bareng sama orang tua. Akhirnya kita pergi ke tempat ya anak-anak gitu ya kan, ngikut anak-anak gitu. Ya udah kita tidurnya asal ketemu aja kita di mana kita tidur gitu. Waktu itu kan masih bujangan. Ya satu kita kan istilahnya kalau kita ngontrak kan tahu sendiri, kontrakan kita itu 600. Kadang-kadang kan nggak suka kebayar ya kan. Ya udah kita bikin bedeng aja di sini. Ya, alhamdulillah seneng juga, enak juga gitu, nyaman gitu tinggal di bedeng. Kita udah bilang sama RT, kata RT, ya udah bikin aja sebelum dibangun ini kan tanah BSD. Ya udah saya bikin, nyari triplek itu ke bawah. Saya kumpulin, saya bikin sendirian ini. Nyampe 1 bulan ini sendirian. Ya itu langsung kita tempatin gitu ya kan. Ya tidurnya pakai lilin, pakai senter ya kan. Ya belum ada lampu, belum ada air, kita ngambil di bawah air. Itu bekas itu apa namanya, kebun obat. Waktu itu kebun obat saya ngerawatin. Terus sekalian saya bikin empang di situ di bawah. Jadi di situ bikin sumur. Pria bertubuh rentah lebih nyaman hidup di bedeng ketimbang harus dikejar-kejar tagihan karena menunggak bayar kontrakan hingga berbulan-bulan. Meski ketika malam tiba, hanya lilin dan senter baterai yang menjadi penerang menemani keluarga itu melewati gelapnya malam. Terkadang cahaya itu sudah padam sebelum mata terpejam. Maklum, gak ada listrik.
awalnya kan kita ngebon, ya kan ngebon kita bikin saung kecil, ya kan. Ya kita punya pikiran lah, mendingan kita daripada ngontrak kita sering gak kebayar, udah bikin aja gitu di sini. Sekalian kita ngurusin kebun gitu. Ya kalau misalnya ada mau di ini apa namanya mau diperbaikin ini ya kita tinggal pindah. Pindah kemana? Ya, mungkin yang ngontrak kali terpaksa ngontrak lagi. Bisa nggak bisa gitu ngontrak lagi. Masalah bayarnya kita sering lambat, ya kan bayar kita sering lambat. Sedangkan kita kan yang kerja kan cuma saya doang. Waktu itu kan anak-anak itu kan belum pada kerja, ya kan. Jadi kadang-kadang kita lambat 4 bulan, 5 bulan kadang-kadang, ya kan. Kita didesak terus, suruh bayar, ya kepaksa saya gadein motor saya, bayar kontrakan gitu. Tapi di dalam bilik sederhana itu tersimpan sebuah harapan. Dila, gadis mungil kebanggaan keluarga itu, memiliki cita-cita menggapai pendidikan yang tinggi. Namun tak semudah asa. Nama aku Kardila, aku tinggal di Rawamekar Jaya. Sekolahnya di SMP 11. Rasanya sih sedih kayak, rumah aku kayak gini, rumah orang lain bagus, rumah aku kayak gini. Sedihnya sih tidur ya gelap gitu. Kalau belajar biasanya pakai lilin, senter gitu. Megang senter, megang buku nggak enak. Pegel pegang senter, megang buku, baca nulisin yang penting-pentingnya. Pengennya sih belajarnya ada lampu, terus jadinya biar bisa enak ngeliatnya, terang. Ada meja belajarnya, pengennya. Kakak-kakak Dila nggak sekolah, cuman Dila yang sekolah. Karena pengen sukses, pengen ngebahagiain mama. Kan mama katanya pengen punya rumah, pengen kerja biar bisa beli rumah buat mama. Rasanya gimana ya tuh ngelihat anak saya belajar, bangga banget gitu kalau ibaratnya anakku kadang-kadang dia kan sekolah, kadang-kadang aku nggak ngasih sarapan apa gimana gitu ya. Terus mama mau berangkat sekolah, tapi mama nggak punya duit, gimana ini? Ya udahlah, ntar. Tapi sarapan ada? Nggak ada. Kadang-kadang pulang sekolah lemes. Udah masak belum ntar nungguin AA pulang, kata saya gitu kan. Datang anak abangnya, Ahmed ada punya duit? Nggak ada, nggak punya duit. Ini ada ikan baik, suruh. Ya udah saya kelilingin jual, dapat 20.000. Ya beli 1,5 liter. Beli, udah ikan disisain separuh. Itu baik. Ya, ibaratnya sedih baik paling nggak ngelihat anak saya gimana ya, paling nggak sedih, nggak ibaratnya udah sukses. Saya pengennya masih ngadampingin dia gitu, ngelihat dia sukses gimana gitu, gimana ya. Sama anakku ibaratnya saya kalau nggak ada saya ya, kayak jangan sampai anak saya kayak saya gitu, maksudnya biar maju semua lah. Kalau misalkan kalau aku nggak ada, tenang gitu ngelihat anak saya nggak sengsara gitu, itu aja saya mah. Jadi tenang pikiran, ini mikiran terus ini mana ntar Dila ini gitu, buat seharinya juga ya gitulah, bingung ngecerin. Ya. Begini ya, soalnya anak saya itu yang 3 itu nggak ada sama sekali sekolah.
SD juga nggak tamat kayak seperti saya gitu kan, nggak tamat. Nah kebetulan ini anak saya ini mau bener sekolah gitu, cita-citanya tinggi gitu ya kan. Kalau sekolah emang nggak bayar ya, emang kadang-kadang suka ada aja gitu ya kan, bayar inilah bayar itulah, nggak ngerti saya juga. Kadang-kadang kita diminta sama dia, ada duit nggak Pak, buat apaan, bayar ini bayar itu, nggak ada. Kadang-kadang dia mau berangkat sekolah itu udah ngeper gitu ya kan. Ya udah kita nggak bisa maksain, ya akhirnya kemauan dia sendiri kan berangkat. Kita nggak ngejagain, dia langsung berangkat aja karena dia pengen sekolah ya kan. Dia hujan-hujan juga dia jalan terus gitu. Ya apa boleh buat, ya kan kita memperjuangkan si Dila gitu. Biar misalnya sampai SMA kayak apa kayak gitu. Kadang-kadang nggak ini ya, mamahnya yang suka mimpin belajar gitu. Kalau saya kan kadang-kadang kalau habis kerja suka ke bawah gitu kan, kita nyari-nyari apa gitu. Ya kan buat jajan si Dila gitu. Kadang-kadang suka ada dapat 10.000 gitu ya kan, ada yang ngasih ya kan. Disuruh ini, disuruh itu gitu. Kadang-kadang ada aja gitu. Ini gini Be, lihat suami macul ya ikut-ikutan bantuin apa Be, potong-potong apa gitu. Ya paling begini, daun singkong. Kalau punya duit ya beli sayuran, ya kalau nggak punya ya singkong Be gitu. Kan nanam cabai di situ di belakang, metik Be, cabai. Mudah juga dipetikin buat nyambel. Ya gimana ya? Enak-enakin lah. Enak-enakin. Bilangin kayak dipanggang baik. Kayak dipanggang baik kalau panas banget, tapi kalau malam masih dingin. Cuman ini doang, tapi kalau udah jam 2 udah ada hawa angin. Ya mau nggak mau ya ibaratnya yang ngontrak lagi, walaupun ya nunggak juga gitu. Paling larinya ngontrak paling gitu. Nah, tuh BSD katanya, punya BSD. Punya BSD ini. Yang Dila lihat sih kayak sedih, udah tua masih tetap kerja. Pengennya si Dila pengen bantuin tapi masih kecil. Ibu sama bapak sih tinggal di sini nggak pernah ngeluh, paling Dila yang ngeluh. Pertamanya sih tempat ditinggal di sini malu, cuman makin lama kayak nggak usah malu lah, ngapain malu. Gitu. Yang Dila minta sih pengennya banyakin rezeki biar mama nggak capek kerja jualin singkong gitu, biar mama nggak capek aja pengennya. Capek ngeliat mama kayak kerja buntang-banting, bapak juga jarang tidur, kerja mulu dari pagi sampai sore. Dulu mama dari pagi sampai malam. Bilang nggak masuk sekolah 2 minggu gara-gara ekonomi, karena uang kan nggak punya duit. Terus capek ngeliat mama kerja, jadi Dila mau berhenti sekolah. Terus akhirnya Dila 2 minggu nggak masuk, terus ditelepon guru, Dila kenapa nggak masuk sekolah? Aku alasannya yang sakit Bu. Oh ya udah kalau udah sembuh nanti masuk ya. Biar soalnya mau ulangan, mau PTS tuh tanyain ke guru nilai-nilai yang masih belum dikerjain, katanya gitu. Kira masuk hari Senin nggak masuk. Hari Senin ke sekolahan mau ngomong kalau mau berhenti sekolah. Terus tapi akhirnya ngobrol nggak jadi berhenti sekolah. Teman-teman Dila sih semuanya pada baik, pada ngedukung Dila, pada ngesemangatin Dila biar bisa sukses. Karena dia kerja buntang-banting buat Dila, biar Dila sekolah, biar Dila bisa jajan, biar dia kalau misalnya mau ini dia pada nurutin, biar Dila nggak sedih. Pokoknya bangga deh.
yakin sih, semoga mah sampai sukses, biar dia bisa lihat Dila sukses. Dila bangga sama bapak, sama ibu, udah kuat sampai sini. Dila mau pengen lanjut sekolah, pengen lanjut SMA, pengen lanjut kuliah. Semoga ada yang mau bantuin Dila kuliah. Makanya kita walaupun kita istilahnya serba kekurangan juga kita maksain aja dia supaya bisa sekolah istilahnya, supaya apa tuh namanya, bisa nyampe ke tujuan dia gitu, pengen jadi dokter katanya gitu kan. Terus katanya pengen istilahnya kalau udah kerja pengen ngasih sama mama sama bapak katanya gitu. Ya itu masalah si Dila kan kita cuman hanya sekolah aja gitu, supaya pas kita nggak ada dia gitu nggak belangsak kayak saya gitu ya kan. Ya itu yang kita pikir itu cuman si Dila doang, satu kan dia perempuan ya kan gitu. Ya bagaimana supaya dia sekolahnya lanjut gitu. Kalau habis piket kita langsung ke kebun nanam singkong gitu. Paling kita habis jaga jadi security di bawah ya di komplek. Kalau libur gitu ya udah kita ke kebun paling nyangkul nanam singkong gitu. Yang itu doang. Ya kalau kita istilahnya ada penghasilannya lebih, sebenarnya sih pengennya ngontrak ya, biar kita sama warga atau sama yang lain kita jangan sampai kita dilihat gimana gitu ya. Dan kita juga bukannya nggak mau ya ngontrak ya, habis bagaimana emang keadaan kita begini ya kan? Daripada kita istilahnya ngontrak dikejar-kejar terus, kita nunggak terus, dimarah-marahin terus, kan kita nggak nyaman ya kan. Ya lebih nyaman di sini, kita nggak ada yang ngutik-ngutik masalah duit gitu. Ya waktu belum ada lampu kita pakai lilin, terus kalau lilin habis kita sambung pakai apa namanya HP ya, pakai HP. Ya habis itu dia habis belajar, lilin habis ya udah kita tidur gelap-gelapan sampai pagi. Kadang-kadang kita kalau lagi mau gitu ngecas HP satu malam, kita masukin ke sela-sela itu bilik, kan terang tuh dimasukin. Sementara itu, Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Rawa Mekarjaya menyebut kondisi keluarga Karta diakui sebagai salah satu yang kurang mampu di wilayahnya. Daerah Serpong, termasuk dalam kota Madia, keluarga Karta tinggal di bedeng dan menumpang di tanah milik BSD tanpa sumber air, tanpa penerangan. Jadi wajar jika kondisi keluarga itu menjadi viral. Kalau di Mekarjaya, khususnya di lingkungan saya, antara pendatang sama pribumi itu hampir seimbang. Ya 50-40 lah, antara pribumi sama pendatang. Udah beraneka ragam lah kalau di wilayah saya. Paling banyak kalau di wilayah saya tuh Banten sama Jawa. Paling banyak. Khususnya di Kelurahan Rawa Mekarjaya,
Yang saya rasa sih setelah di sini jadi Tangerang Selatan ya, yang dulunya Tangerang, itu banyak perubahan Mas. Dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya, itu udah benar-benar mulai lebih diperhatikan sama pemerintah setelah kita menjadi kota madya, khususnya di Tangerang Selatan ini. Kalau seluruhnya tuh hampir sama komplek ya, itu kurang lebih ada 40-an. Kalau RT ya, itu menyangkut satu kelurahan sama yang di perumahan. Sekitar segituan lah. Tapi kalau yang di perkampungan cuma ada 15 RT. Kalau yang di perkampungannya. Pakarta itu secara pribadi itu dia bukan warga asli ya Mas. Dia pendatang. Aslinya beliau dari Pandeglang. Dia dari Pandeglang pindah ke Tangerang itu 2006. Itu pun belum tinggal di wilayah saya. Nah, dia masuk ke warga saya di tahun 2010. Dia ngontrak, lama dia ngontrak. Pas anaknya yang kemarin itu si Kardila kalau nggak salah mau masuk SMP, dia pindah domisili menjadi warga Tangerang Selatan dikarenakan anaknya mau masuk sekolah di SMP 11. Perihal kemarin yang viral itu Rumah Bedeng, sebenarnya beliau tinggal di situ baru 2 bulan kurang lebih. Baru 2 bulan. Yang bikin rame itu karena perihal anaknya sekolah. Kardila karena ramenya di berita itu putus sekolah. Padahal kalau masalah sekolahnya Kardila itu masih lanjut. Dan kemarin rame Rumah Bedeng. Kalau pribadinya Pak Karta sih sebenarnya tinggal di Rumah Bedeng itu udah bukan sesuatu yang aneh atau gimana sih. Udah biasa mungkin ya, dia bilang. Dia sering cerita juga selama kemarin kejadian viral, dia cerita semua masa lalu dia dari Jakarta sampai keluar daerah emang sudah biasa tinggal di Rumah Bedeng. Cuma dia kaget kenapa pas di sini sampai seviral ini. Saya bilang, ya Pak, mohon maaf karena di sini tuh Tangerang Selatan, saya bilang. Mungkin kalau Bapak masih tinggal di daerah di luar dari inilah, di daerah mana yang jauh dari keramaian nanti mungkin biasa. Tapi ini kita kota madya, saya bilang. Dengan Bapak bikin bedeng seperti itu, tanpa penerangan, tanpa adanya kayak air buat mandi, ya pasti viral, Pak. Kalau kondisinya emang benar seperti itu. Belum ada penerangan, belum ada kamar mandi. Kamar mandi sih ada, intinya sumur lah gitu yang buat dia. Ini belum ada emang. Selama kejadian kemarin yang viral, yang saya ketemu langsung sama saya, pertama itu dari Dewan Demokrat. Kalau nggak salah Pak Julham, dia orang pertama yang hadir di situ. Terus yang kedua dari orang pemerintahan, yaitu dari Rusunawa. Dia bilang dia utusan dari Bapak Wali Kota yang mengutus hadir di sini untuk menyuruh Pak Karta tinggal di rumah susun yang ada di Serua. Terus yang ketiga dari Kapolsek. Terus juga hadir juga dari Pak Alek Prabu dari Dewan PSI. Lanjut dari Dinsos segala macem sampai Dewan dari Gerindra, Ibu Julpa juga hadir, Kapolres, banyak dah. Pokoknya pas kemarin kejadian yang viral itu banyak dari pemerintahan, dari anggota dewan, dari badan-badan masyarakat, ormas segala macam banyak yang hadir. Sebagai harapan keluarga, dia berharap Dila mampu terus semangat menggapai cita-cita
sehingga mampu menjadi cahayanya bagi keluarga. Tentu peluang menggapai pendidikan hingga tinggi sempat muncul ketika ada seorang pejabat yang menjanjikan beasiswa. Namun hingga kini janji itu masih menunggu terrealisasi. Ya buat saya pribadi sih dengan adanya kejadian ini saya bilang karena banyak juga masukan dari pemerintahan biar Pakarta itu tetap tinggal di tempat yang lebih layak. Banyak pemerintahan udah sampai dianjurkan untuk tinggal di rumah susun yang ada di Serua. Itu sudah difasilitasi, udah dirapihkan lah. Cuma kembali lagi ke Pakartanya yang emang belum siap karena jarak tempuh dia buat dari rumah susun itu ke tempat dia kerja sama anaknya sekolah itu lumayan karena nggak ada faktor kendaraan dia bilang. Nah di situ ada dari dinas sosial yang menyuruh Pakarta supaya ngontrak kembali ke tempat yang lebih layak. Alhamdulillah sekarang Pakarta sudah tinggal di rumah kontrakan. Anak Pakarta itu ada 4, cuma yang sekolah tinggal 1 yang Kadila itu yang pendidikan. Harapan saya buat Dila itu terus belajar, terus sekolah, apalagi sekarang dia sudah di kelas 9 yang sebentar lagi dia mau masuk SMA. Cita-cita dia kan ingin masuk SMA negeri. Maksudnya dari berbagai macam kemarin anggota dewan pun sudah ngobrol langsung ke Dila sama Pakarta biar nanti Dila mau sekolah ke SMA mana biar dia yang ngurus. Intinya biar Dila kedepannya tidak putus sekolah, terus semangat.